Selamat siang anak negeri, apa kabar? Baik-baik saja kan? Ketemu lagi dengan aku dan Widi. Hari ini aku ditemani dengan Keisha, mau berkeliling Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Bener banget, di sini aku dan Kak Dandi mau mengikuti festival Salokaraje. Kita juga mau membuat berbagai makanan khas seperti nasu bale dan kue bere. Selain itu, kita juga mau membuat berbagai olahan dari unggas. Ada nasu paleko yang terbuat dari bebek dan nasu liku yang terbuat dari ayam. Terakhir, kita juga mau cari pisang manurung, salah satu pisang olah yang akan kita buat jadi barongko, salah satu jajanan kesukaan almarhum B.J. Habibie. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku dan Keisha lagi main-main dengan anak-anak di sekitar Pare-Pare. Yang pintar, jangan yang bodoh. 4 tongkat ini akan dimainkan secara bersamaan dan kita harus melompat sambil sedikit menari di sela-sela hentakan tongkatnya. Aduh, jadi sekarang kita lagi memainkan salah satu permainan tradisional dari teman-teman Pare-Pare yang namanya permainan bintang atau biasanya orang mengenal rangku alu. Nah, permainan ini menggunakan 4 tongkat yang saling buka tutup gitu. Nah, untuk pemain yang kejepit kakinya atau jatuh, nah itu yang kalah nih Kak Itu Dani. yang kalah. Makanya kita main lagi aja. Ayo lagi. Ayo. Karena saya yang kalah, saya dapat hukuman. Harus gendong 2 orang langsung. Ayo naik sini sudah. Sini. Masih di Pare-Pare, sekarang aku lagi di sekitar pesisirnya. Mau mengolah makanan khas yang menggunakan bahan dasar ikan. Nah, jadi hari ini kita akan masak nasu bale, salah satu masakan khas dari Pare-Pare. Oh, jadi ini bahan dasarnya itu ikan dan ikannya itu bebas. Mau ikan apa aja boleh ya, Bu? Boleh, karena akan melalui proses perebusan dan rasanya tuh akan asam, manis, enggak pedas. Asam dan pedas. Kecut-kecut segar gimana gitu, Pak? Saya penasaran gimana rasanya. Ayo masak sudah cepat. Potong ikan yang akan dimasak menjadi beberapa bagian seperti ini. Aku dan Kak Sarah yang menyiapkan bumbu untuk nasu balenya ya. Haluskan dulu bawang merah, cabai besar, dan cabai kecil. Sampai benar-benar halus ya. Ada juga bumbu yang diiris, seperti bawang merah, cabai, dan tomat. Jangan lupa, kasih bumbu khas dari Sulawesi Selatan yang satu ini. Nah, salah satu ciri khas dari bumbu untuk memasak nasu bale ini adalah pacuka pao. Ini terbuat dari fermentasi mangga muda. Yang nantinya kalau misalnya dicampurkan ke nasu balenya akan memberikan rasa yang asam seger. Rasa asam segar. Emang iya? Coba. Asam banget ternyata. Bumbu iris plus pacuka pao ini dicampur dengan kunyit bubuk dan minyak tanak atau minyak kelapa. Peras-peras sedikit agar lebih keluar saripatinya. Jadi lebih keluar juga rasanya. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita campurkan semuanya menjadi satu. Mulai dari ikan, bumbu yang sudah diperas atau bumbu jemuk, dan bumbu halus merahnya. Biar makin gurih, tambahkan sedikit lagi dengan minyak kelapa. Kalau sudah, tinggal tambah air dan rebus. Aduk dulu, baru tinggal kita masak ya, Tante? Iya. Sampai bumbunya rata di situ. Iya, itu Mi. Sudah rata Mi itu, Tante? Sudah. Sudah Mi. Sini, biar tugas saya yang masak. Wah, oke. Memasak nasu bale paling enak menggunakan kuali dari tanah liat, seperti ini. Panasnya lebih menyebar rata dan rasanya lebih tanak. Nah, lebih enak lagi karena dimasak dalam waktu lama.
sampai air yang tadinya memenuhi kuali jadi surut. Jadi ikannya benar-benar empuk dan bumbunya meresap dengan sempurna. Sudah enak. Diangkat nih. Boleh? Hati-hati panas. Ya. Dan nasu bale siap dihidangkan. Nasu bale sebenarnya adalah olahan ikan kuah kuning khas masyarakat Bugis. Berbeda dengan olahan kuah kuning di tempat lain, cara membuatnya dengan direbus sampai matang. Tidak ditumis lebih dulu bumbunya. So rasa sama-sama enak kok. Bahkan nasu bale ini kaya rasa karena menggunakan berbagai bumbu yang memiliki rasa dan aroma kuat. Nah, jadi nasu bale ini tekstur dari ikannya tuh bener-bener lembut dan tadi pacuka pao ya Bu ya. Nah, rasa dari pacuka paonya itu bener-bener terasa. Jadi kuahnya itu ada asam-asam dan cocok banget dinikmatin di siang hari gini. Betul karena banget. masih ada seger-segernya juga. Betul, apalagi nasu bale ini dicampur dengan kunyit ya. Makanya supaya ikannya itu hilang rasa amisnya. Wah. Pacuka pao atau bumbu asam dari fermentasi mangga ini biasanya digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk membuat makanan yang bercita rasa asam. Panas-panas, pas banget kan kalau menikmati hidangan yang bercita rasa asam seperti ini. Jadi nggak kerasa ya panasnya. Masih di sekitar pesisir Parepare, aku dan Keisha mau mengikuti pembukaan acara Festival Salo Karaje. Nah, salah satu acaranya adalah lomba perahu hias. Ini nih acara yang akan kita ikuti. Nah, jadi sekarang aku lagi membantu untuk menghias perahu ya. Untuk menghias perahu karena bentar lagi di Festival Salo Karajae kita akan ada lomba menghias perahu. Jadi perahu mana yang paling bagus, paling cantik itu yang akan menang. Makanya sekarang aku lagi bantu nih. Dan di sini banyak banget perahu-perahu yang lain juga. Kita nggak boleh kalah, harus paling cantik ya perahunya. Total ada 27 peserta yang ikut lomba perahu hias. Semuanya berlomba-lomba mempercantik perahu perwakilan masing-masing. Karena kita ikut perahu dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, makanya tema perahunya juga seputar itu. Ada banyak ornamen hasil pertanian yang jadi hiasannya. Ada juga lambang-lambang hasil laut dan perikanan untuk melengkapinya. Bener dong Kak, tahu nggak caranya? Karena saya bentar ini bakal juara kita. Tenang aja. Gimana Bang? Siapkan kita bakal juara sebentar kan Bang? Benar, kita harus juara. Bentar, tunggu dulu. Ini harus di set up nih. Wah. Saatnya kita ikuti Festival Salo Karaje. Festival ini berlangsung di kawasan Tongrangeng Riverside, Kecamatan Batu Gigi Barat, Kota Parepare. Salah satunya adalah lomba perahu hias yang aku ikuti sekarang. Ada 27 peserta lomba perahu hias yang diikuti oleh SKPD, Umum, dan BUMN. Penilaian lomba perahu hias ini adalah soal kreativitas perahu, kesesuaian dengan tema, dan hal-hal unik lainnya. Oh iya, festival yang berlangsung selama 1 minggu ini sudah diadakan 9 kali loh. Setelah sempat tidak dilakukan karena pandemi, sekarang antusias masyarakat luar biasa menyambut acara kali ini. Makanan berat sudah. Sekarang kita akan membuat salah satu jajanan khas Parepare yang legend banget. Masih dalam wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Parepare. Hari ini saya bareng dengan Keisha bakal masak kue bere. Ya, kue bere atau dalam bahasa Indonesianya kue beras. Wih, kue beras. Jadi ntar bakal dicampur-campur dan kita bakal tumbuk nih berasnya dulu. Bere, wah pasti enak sekali tadi. Wah, beresua. Kue bere adalah jajanan tradisional khas Bugis yang menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Biasanya menggunakan beras yang ditumbuk sampai halus. Nah, biar mudah halus, beras sudah direndam selama semalaman ya.
Jadi ketika ditumbuk, teksturnya lebih gampang hancur. Sambil nunggu Kak Dani selesai numbuk beras, aku dan Indok menyiapkan bahan lainnya. Kita kupas dulu pisang manurung ini. Pisang manurung atau pisang kepok adalah salah satu jenis pisang olah yang lebih enak dinikmati kalau diolah dulu menjadi makanan lain karena kandungan patinya yang lebih tinggi. Jadi selain beras untuk membuat kue bere ini, bahan lainnya itu adalah pisang. Pisang. Nah, pisang yang digunakan itu adalah pisang manurung ya. Pisang manurung. Pisang manurung atau pisang kepok. Kepok. Nah, jadi pisangnya itu ditumbuk-tumbuk seperti ini. Iya. Sampai halus ya? Sampai halus ya. Sampai halus dong. Setelah dikupas, tumbuk sampai benar-benar halus. Jangan sampai ada yang menggumpal ya, biar bisa tercampur rata saat ditambah dengan bahan lainnya. Dok, ada teka-tekiku. Aduh, bilang Dandi, nggak boleh dimakan terus. banyak jitan tadi. Iya. Kan mau dibuatin kue bere. Nih, tepung berasnya sudah jadi nih. Saatnya kita campur semua bahan menjadi satu. Masukkan tepung beras ke dalam pisang yang sudah dihaluskan. Tambah juga dengan gula pasir dan sedikit garam. Aduk-aduk terus lagi sampai merata ya, sampai gulanya mencair juga. Sip, adonan sudah siap. Saatnya kita masak. Kue bere dimasak dengan menggunakan wajan kecil. Nah, yang bikin unik adalah di atasnya ditutup dengan alat khusus yang terbuat dari tanah liat. Jadi panasnya lebih merata ya. Bagian atasnya juga matang sempurna. Sesekali dibalik juga Kak Dandi, biar nggak gosong bagian bawahnya. Siap, hehehe. Oh iya, kue yang satu ini adalah salah satu kue jadul. Makanya yang bisa memasaknya hanya orang-orang tua. Nah, di Pare-Pare ini ya Indo ini yang bisa. Makanya kami mohon bimbingannya ya. Kue bere siap dihidangkan. Waktunya kita makan. Tapi sebelum makan, 1000 bayar. 1000. Makan, ambil dulu. Sekilas kue bere sangat mirip dengan serabi kalau di Jawa. Bedanya selain tepung beras, ya tambahan pisangnya. Ini yang bikin kue bere lebih lembut teksturnya dan lebih unik. Nah, jadi kue bere ini katanya sudah mulai agak langka nih di kota Pare-Pare, Undo ya. Mulai agak langka karena yang bisa masak atau bikin kue bere ini adalah ibu-ibu yang udah mulai agak berumur. Makanya kita ajak Undo untuk bantu kita masak. Betul sekali. Nah, kue bere ini bisa dinikmati original seperti ini atau kalau kalian mau tambahin cocolan seperti fla pandan ini juga boleh. Betul banget. Nah, selain fla pandan juga bisa pakai gula merah yang sudah dimasak ya, Indo ya. Bisa, betul sekali. Ayo, tambah lagi. Nggak ada yang mau tambah, saya bungkus pulang. Coba pulang. Karena menggunakan bahan dari tepung beras dan pisang, makanya kue bere ini sangat mengenyangkan. Kandungan karbonnya cukup tinggi. Jadi kalau sudah makan kue bere ini, nggak pengen makan nasi lagi deh. Karena alam memberikan banyak manfaat.